أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وخصوصا مولانا شيخ محمد أرشد البنجري بن عبد الله وإلى روح شيخ عبد الصمد والإمام وسير النبي وعلى النبي حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan dari zikir. Nah, pada hari ini dan insya Allah sampai minggu yang akan datang kami akan mencoba membahas sedikit tentang zikir-zikir atau amalan-amalan zikir yang biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti contohnya bangun tidur itu ngapain biasanya? Apa yang dilakukan, zikir apa yang dilakukan ketika bangun tidur, menjelang tidur, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, sebelum makan, sebelum bepergian dan lain sebagainya. Itu ada dirumuskan, salah satunya kami ambil juga di dalam kitab Syiarus Salikin, salah satu rujukannya. Nah, insya Allah setelah ini nanti kita akan ganti kitab ya, ganti kitab membaca kitab Riyadhus Shalihin insya Allah atau kitab Bulughul Maram yang membahas masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan menurut Imam Asy-Syaibani ada beberapa amalan seseorang yang ketika dia ingin melaksanakan atau dia ingin tidur atau beranjak ke tempat pembaringan, artinya dia mau tidur. Maka disebutkan bahwa yang pertama, seseorang yang ingin tidur itu tidak boleh mengakhirkan tidur malam atau beranjak menuju tidur malam sebelum sholat fardu isya. Diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Nah, artinya di sini menjadi salah satu dalil bahwa seseorang itu jangan tidur habis maghrib. Habis maghrib itu jangan tidur. Kalau ujar orang Kutai juga tuh ada hantu orang kah ajarnya? Hantu orang ya. Tidur habis maghrib itu tuh nah. Jangan jadi kebiasaan. Nah, 2 tidur, 3 sih sebenarnya. 3 tidur yang dilarang. 3 waktu tidur yang dilarang. Yang pertama itu habis maghrib jangan. Kayak apakah caranya jangan tidur? Tahani sampai isya. Nah, yang kedua habis sholat subuh. Nah, habis sholat subuh ini jelang waktunya itu tuh sampai matahari atau sampai langit itu terang. Tapi lain halnya kalau bulan Ramadan, karena ada ulama, sebagian ulama di Saudi itu berpendapat ya juz, boleh-boleh saja ketika tidur ba'da subuh di bulan suci Ramadan, karena malamnya mereka melakukan ibadah. Jadi ba'da subuhnya itu silahkan Anda tidur. Nah, biasanya kalau orang-orang yang umroh menjelang bulan puasa atau pas di bulan puasanya, kalau kata guru kami, Guru Abdul Hasan itu beliau cerita, orang-orang tuh ketika dia itu umroh, waktu di umroh itu tuh masyarakat Saudi pada umumnya setelah sahur itu kan memang sudah disediakan oleh pemerintah Saudi di Makkah itu kan. Setelah sahur, sholat subuhnya kan lama itu, lama sampai 15 menit, sampai 20 menit. Nah, setelah sholat subuh ada yang tidur di Masjidil Haram itu. Waktu matahari sudah terik sekitar jam berapa? Jam 8 baru bangun, baru sholat duha. Nah, itu sebagian ada yang membolehkan. Nah, ini sebagian ya, sebagian ada yang membolehkan. Nah, tapi khususiat di bulan suci Ramadan. Nah, tapi kalau kami pun kadang tidur ba'da subuh, kadang juga tidak.
Nah, tergantung situasi kondisi. Nah, insya Allah, nah ini kan kalau dihitung tuh sekitar 5 bulanan lah lagi. 5 bulan lagi kan bulan suci Ramadan. Insya Allah setiap habis subuh 5 hari sedalam seminggu itu tuh kita membaca kitab sifat 20, insya Allah. Sifat 20, belajar ilmu tauhid. Jadi fikih sudah kita kan. Kemudian ini sudah belajar masalah kitabul akhlak atau kitabul adab. Nanti insya Allah bulan suci Ramadan kita baca kitab sifat 20, kitab tauhid. Nah, sambil berlangsung juga kita baca kitab hadis. Insya Allah habis kitab hadis kita baca kitab tafsir. Jadi terus ilmu-ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kami sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaatnya. Nah itu ya, jadi walhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya. Jadi habiskan sholat isya dulu. Nah habis sholat isya barang aja lagi dah, mau tidur kah sampai subuh kah? Nah, yang paling bagus itu tuh begini, kalau misalkan bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ya, kalau ada orang yang dia itu tuh memang bisa dan mampu bangun malam ya untuk sholat tahajud. Jadi dia itu tuh disunnahkan mengakhirkan sholat sunat witir. Kalau sholat sunat witir ya. Jadi waktu sholat tarawih, waktu witirnya tidak ikut keluar kan, pulang kan waktu sholat witir tuh. Waktu tahajud, habis tahajud baru situ sholat witir. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak mampu, dalam artiannya nggak mampu kita sholat sunat witir, atau bisa dikatakan bisa kelewatan pas belum lagi kita makan sahur dan sebagainya, atau misalkan agak susah ya, walhasil gimana caranya? Ya sholat sunat witir saja. Jangan waktu sholat tarawih itu kita witir, sholat tahajud kita witir juga, 2 kali witir jadinya. Witir itu kan artinya ganjil kan, ganjil. Kalau sudah 2 kali witir jadinya genap jadinya ya, jadi tidak jadi witir lagi jadinya. Jadi pelaksanaannya witir itu cuma 1 kali dalam 1 malam. Makanya menurut Imam Malik, apabila seseorang itu tidur ba'da maghrib itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Misalkan ada orang jadi itu bekerja berat betul, pokoknya sudah ketiduran. Nah lain ceritanya kalau ketiduran. Kalau ketiduran dimaafkan ya. Itu yang pertama, tidak mengakhirkan tidur atau tidak tidur sebelum melakukan sholat fardu isya. Yang kedua, hendaknya ia tidur dalam keadaan sudah berwudu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini kata sebagian ulama, ada 2 manfaat seseorang itu tuh dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang pertama, selama dia dalam keadaan wudu, selama dia tidurnya itu, maka dia dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidurnya itu sampai dia bangun dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika pada saat itu orang tersebut meninggal dunia atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka matinya dijadikan atau dikategorikan dalam mati syahid. Lah terus gimana kalau misalkan biasanya habis wudu baru baring sebentar buang angin sudah. Nah, pada umumnya kayak gitu. Baru baring sebentar buang angin. Bagaimana? Menurut sebagian ulama dimaafkan. Gak apa-apa. Gak usah lagi wudu lagi, nanti kan bolak-balik aja wudu gitu kan. Kalau waktu dia baring sudah buang angin ya nggak apa-apa. Dalam batalkan wudunya kan, tapi nggak apa-apa. Dia sebelumnya niatnya berwudu itu untuk mau tidur kan. Nah ketika dia tidur atau sebelum tidur itu dia buang angin, nggak apa-apa. Biarkan saja, nggak apa-apa. Nah itu ya. Jadi walhasil disunnahkan ketika hendak tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian selanjutnya, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas lambung sebelah kanan atau di atas rusuk sebelah kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya itu berubah posisinya, misalkan berubah menjadi ke sebelah kiri lagi. Hari ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Nah artinya tidurnya tuh kayak gini. Nah ini ditumpu tangan ini. Itu kalau tahan. Kalau tangan kita ini kan biasanya kan ada yang kram gitu kan. Nah kalau tahan pokoknya sebelah kanan dulu, didahulukan sebelah kanan dulu. Nah nantinya misalkan berubah posisinya itu gak masalah, tidak masalah.
Makanya di sini salah satunya disebutkan bahwa ketika kita tidur ke sebelah kanan itu paling bagus bagi orang yang mengidap penyakit mah atau asam lambung, paling bagus sudah ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, dia ini kan lambung itu kan sebelah kiri ya letaknya ya, agak ke sebelah kiri kan. Nah, kalau ke sebelah kanan itu tuh gimana ya? Pokoknya katanya itu bagian asam lambung tuh tidak tertumpuk, atau mah itu tuh tidak tertumpuk asam lambung itu di lambung sebelah kiri itu. Jadi menyebar kayak gitu nah. Nah, wallahu alam. Cuman itu adalah salah satu yang memang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permulaan tidurnya sebelah kanan dulu. Jangan terlentang dulu, sebelah kanan dulu. Tapi setelahnya misalkan sudah capek sebelah kanan, kita berbalik posisi, berbalik arah tidak mengapa. Yang jelas kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Dapat dah pahala sunnah. Kemudian selanjutnya sunnah yang selanjutnya disunahkan sebelum tidur itu bersiwak terlebih dahulu. Siwak, kalau kita kan sikat gigi kan, ya itu dah. Niatkan sebelum sikat gigi, sengaja aku bersiwak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang kita kerjakan itu adalah sikat gigi, niatnya siwak, mendapatkan pahala bersiwak, insya Allah ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan tidur dalam posisi telungkup ya, atau tengkurap ya. Baik itu tidur siang maupun tidur malam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya posisi tidur dalam keadaan tengkurap atau telungkup itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam satu riwayat itu disebutkan syaitan itu tidurnya telungkup. Syaitan tidurnya itu dalam posisi telungkup. Dan memang secara medis itu tidak bagus sama sekali. Tulang yang namanya tulang rusuk bagian depan ini kan tulang yang sangat rawan, mudah patah. Dan juga paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal kalau kita tidur dalam keadaan tengkurap atau telungkup. Nah, walhasil benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya itu aja tidur yang dimurkai, susah juga kayak gitu. Nah, tidur dalam posisi seperti demikian. Nah, memang tidur yang paling bagus memang sebelah kanan itu yang paling bagus sudah, paling bagus. Bagaimana kalau misalkan tidurnya telentang, ya telentang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tidur dalam posisi telentang. Kemudian disunahkan ketika dia itu ingin tidur membaca doa sebelum tidur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sebelum tidurnya selalu membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup, artinya di sini maksudnya hidup itu bangun ya. Dengan nama Allah aku hidup dan dengan namanya pula aku mati, atau dengan namanya pula aku tertidur. Artinya yang membangunkan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menidurkan kita itu pun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah lah yang membuat kita tuh bisa terjaga, dan kuasa Allah lah yang membuat kita tuh bisa tertidur. Kemudian selanjutnya adab sebelum tidur atau sesuatu yang kita lakukan menjelang tidur, hendaknya mengibaskan tempat tidur. Nah, tempat tidur itu dikibas, kata orang, dikibar-kibar gitu nah, pakai kain ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul ila firasyih falyakhuz dakhilatan izarih falyanfut biha firasyahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah." Jika seseorang di antara kalian akan tidur, kata Nabi, hendaklah ia mengambil potongan kain dan mengibas-ngibaskan tempat tidurnya tersebut dengan kain itu sambil mengucap bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Nah, kalau di dalam buku, salah satu buku riwayat apa namanya itu ya, riwayat dialog dengan jin muslim yang pernah kami baca itu dikarang oleh Muhammad Isa Al-Dawud. Jadi yang bersangkutan itu tuh mengatakan bahwa salah satu tempat yang disukai jin selain kamar mandi itu adalah tempat tidur. Makanya kalau orang-orang bahari, tempat tidur itu kalau habis bangun tidur kan disimpuni atau digulung ya kayak itu nah, digulung. Kalau digulung enak,
Tapi kalau model-model spring bed, nah gini gimana nih spring bed? Tidak mungkin digulung kan. Kalau orang bahari itu digulung. Nah kalau digulung itu tuh nggak perlu dikibar. Ya walaupun tetap disunahkan juga dikibar kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan model-model spring bed, ya mau tidak mau, bukan mau tidak mau, sesuai dengan hadis Nabi SAW, sebelum tidur dikibar-kibarkan. Nggak usah terlalu kencang, sebagai isyarat saja. Artinya apa? Menurut Muhammad Isa Al-Dawud disebutkan bahwa seseorang ketika dia meninggalkan tempat tidurnya, maka tempat tidurnya itu sebenarnya ditempati oleh jin, sebenarnya ditempati oleh jin. Ketika kita ingin tidur atau ke tempat pembaringan, kasih isyarat Bismillahirrahmanirrahim, ambil kain, kibarkan 3 kali saja. 3 kali, Bismillah, 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 sudah, baring aja lagi dah. Insya Allah itu nggak akan kenapa-napa. Tidur itu nggak akan kena ketindihan, kata orang kan. Salah tidur katanya. Tidur di mana akhirnya ke ketindihan. Ketindihan itu tuh kenapa sih? Nah ini terkadang ada beberapa orang bertanya ke kami, kenapa sih orang tuh bisa tidur ketindihan? Yang pertama, dia itu tidur dalam posisi belum membaca doa, tidak membaca doa, tapi pasti tidak. Nah yang kedua, dia itu ketika dia tidur tidak sengaja mungkin ini nih tempat tidur ini pernah ditempati atau lagi ditempati oleh makhluk tertentu atau makhluk halus. Nah makanya kata Nabi SAW, dikibar terlebih dahulu, kasih isyarat kita ingin menepati itu. Makanya itu salah satunya juga gini Pak, salah satu contoh ya, kita ini kan hidupnya berdampingan, alam manusia, alam jin. Bagaimana caranya atau etika kita ketika kita ingin menempati rumah baru? Ada rumah yang lama gak dikontrakan kan? Sudah gak ada yang ngontrak, kita mau ngontrak di situ. Bagaimana etika kita ketika kita masuk ke dalam rumah itu? Nah, diajarkan oleh sebagian ulama dalam kitab Syamsul Munirah, ketika kamu masuk ke dalam rumah itu, ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Masuk. Kemudian di mana kira-kira posisi tengah rumah itu tenang, di mana? Di mana posisinya? Nah, cari tempat di mana posisi tengah rumah itu, kita menghadap arah kiblat, azan. Azan. Menghadap arah kiblat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di tengah rumah itu nah. Azan. Artinya memberikan isyarat kami ini penghuni yang baru, siapa yang ada di sini jangan ganggu kami. Insya Allah rumah itu tuh yang katanya berhantu nggak jadi berhantu. Kebanyakannya orang kalau sudah masuk ya masuk aja, tidur aja kayak gitu. Nah gak ada etikanya. Nah salah satu etikanya dalam kitab Syamsul Munirah seperti itu, masuk di mana tengah rumah itu, nah azan menghadap kiblat, insya Allah masukkan barang kan satu persatu, dah tempati, insya Allah tidak akan ada gangguan macam-macam gitu. Nah ini ya, ini salah satu di antara etika. Kemudian etika yang selanjutnya, setelah engkau bangun tidur, maka hendaklah membaca doa sebelum berdiri dari tempat pembaringan, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya lah kami dibangkitkan nantinya. Nah, ada lagi hadis Nabi SAW, apabila kita mengalami mimpi buruk. Ini mimpi buruk nih, macam-macam mimpi buruk. Ya biasanya gini Bu, mimpi buruk ini ada mimpi yang karena kiriman orang, ada yang mimpi itu tuh memang karena memang kita tuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan mimpinya itu tuh karena bunga tidur saja, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan termimpi ada saudara yang meninggal padahal orangnya masih hidup, itu mimpi buruk namanya. Nah cuman kami sampai sekarang masih belum menemukan literaturnya. Katanya kalau orang tidur tapi ada nasi menempel, katanya bisa mimpi buruk. Entah di manakah dalilnya itu masih belum tahu juga. Mimpi kena tanduk sapi katanya gitu. Bener atau enggaknya wallahu alam, belum pernah juga coba gitu. Nah, cuman ketika mimpinya itu adalah mimpi buruk yang mimpi karena diuji, kita disunnahkan ketika bangun kita menoleh ke sebelah kiri dan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludahkan, tapi meludahnya itu ludah isyarat. Kita aja nah. Isyarat 3 kali ke sebelah kiri. Itu kalau mimpinya mimpi karena diuji. Ada yang mimpi karena ini kiriman. Ada mimpi karena kiriman.
Nah, mimpi karena kiriman itu tuh mungkin ada orang menggunakan sihir tertentu agar kita ini kena mimpi-mimpi buruk, ada yang kejadian kayak gitu, apalagi di Kalimantan Selatan banyak kayak gitu tuh biasanya. Nah, itu bagaimana caranya? Ketika kita bermimpi seperti demikian, sudah muncul mimpi. Biasanya itu gak cuma 1 malam, 2 malam, 3 malam, nah sampai malam ketiga itu pokoknya gelisah terus sudah kita tidur. Nah, caranya seperti apa? Sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Nah, habis itu di 4 sudut tempat kita tilam kita tuh 4 sudut. Nah, 1 sudut ini kita pegang, misalkan ini kan ujung sudutnya, pegang. Bacakan ayat kursi. Ujung sudutnya situ bacakan ayat kursi. Ujung sudutnya lagi bacakan, pokoknya 4 sudut tempat ranjang kita bacakan ayat kursi. Nah, kemudian kita tutup dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah tidur insyaallah. Itu kata, kalau misalkan bahasa kami itu pagar namanya. Kita sudah memagar tempat kita, insya Allah tidak akan kenapa-kenapa. Sama kalau misalkan kita ada kebakaran, misalkan ada kebakaran besar, gimana caranya? Kita pagar tempat kita. Cara memagarnya itu kayak gimana? Yang pertama kita azan dulu, azan supaya api itu tidak kena ke kita. Yang kedua kita baca ayat kursi, ada air, bacakan ayat kursi kan. Nah, setelah dibacakan ayat kursi, kita siram ke 4 sudut rumah, insya Allah terpagar. Insya Allah terpagar. Nah, tapi yang paling penting itu azan dulu. Azan itu menghalau supaya apinya tuh nggak kesini kayak itu, menghalau. Nah, habis itu kita pagar rumah kita itu. Nah, paling bagus misalkan memagar itu tuh biasanya kalau kami itu tuh magar-magar yang kayak gitu tuh kan itu di malam nisfu. Nah, malam nisfu. Makanya bawa air besar biasanya kan, air itu kan kita kan baca Yasin 3 kali, minta keselamatan, husnul khotimah dan sebagainya kan, jaga dari bala bencana. Nah, malamnya itu baru kita siram airnya itu tuh, sebagian ada yang kita minum, sebagian ada yang kita siram airnya karena barokah gitu tadi. Insya Allah terpagari kampung kita ini dari bencana macam-macam. Nah, ini beberapa hal atau beberapa amalan yang dibaca atau dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Nah, kemudian ada lagi pembahasan yang dibahas oleh Imam Asy-Syaibani. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal. Nah, ini kaitannya dengan masalah makanan lagi. Masalah makanan. Di sini disebutkan tentang adab atau etika seseorang ketika dia itu ingin makan. Maka dikatakan di sini pada saat makan kita dianjurkan untuk berkumpul dan mengerumuni makanan dan tidak berpencar darinya. Wahsy bin Harb mengatakan bahwa sejumlah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, kami makan tapi tidak merasakan kenyang sama sekali." Nah, artinya ini pernah terjadi di zaman Nabi. Para sahabat ini makan ceritanya, tapi entah kenapa ketika mereka makan nggak kenyang. Padahal makanannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang kayak gitu. Nah, mereka berkata, beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, mungkin kalian berpencar saat makan. Artinya ketika makan tuh asing-asing gitu nggak berkumpul kan, kita kan mengelilingi makanan kayak gitu nggak berkumpul. Artinya satu makan di pojok di mana-mana mecah-mecah kayak gitu tidak berbarengan. Mungkin kata Nabi kalian berpencar saat makan, dan mereka berkata, iya ya Rasulullah, kami berpencar, artinya tidak bersama-sama ketika makan. Beliau kembali berkata, maka berkumpullah di sekitar makanan kalian, sebutlah asma Allah atau basmalah, dengan begitu dia akan memberikan keberkahan kepada kalian. Beliau juga bersabda, jika berkah makanan untuk seseorang pun jadi cukup untuk berdua, makanan untuk berdua cukup untuk berempat, dan makanan untuk berempat cukup untuk berdelapan orang. Artinya ada keberkahan di situ. Kalau kami itu Bu sering kalau misalkan makan itu tuh, ini kalau di pondok ya, tradisi pondok tuh mungkin agak susah dibawa ke masyarakat. Kami itu makan pakai nampan itu Kalau dari teman-teman kita yang dari jamaah tablik itu biasa kan pakai nampan kan. Nah, kami juga dulu pakai nampan. Jadi satu nampan besar, biasanya wadah untuk membawa membawa baki untuk membawa air minum tuh. Nah, itu kami jadikan piring. Jadi nasi goreng situ ada daging, ada telur dan sebagainya itu dibuat dalam nampan. Satu nampan itu tuh berempat biasanya.
itu pada umumnya nasi, kadar nasinya itu mestinya hanya cukup untuk 2 orang. Tapi kami makannya berempat, cukup, alhamdulillah. Nah karena itu apa? Itu memang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang agak susah bagi masyarakat kita kan. Terkadang kan ini sudah megang di sini, ini megang di sini, kita makan tempat yang habis dia megang. Nah terkadang kan beda kan. Tapi wallahu alam kita apa namanya itu ya, bertoleransi saja. Artinya itu kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau kami pernah makan kayak gitu, ya enak aja Bu, enak aja, enak aja. Karena sudah terbiasa kan. Dan Nabi selalu makan menggunakan nampan. Itu Nabi kalau beliau makan. Ada lagi Nabi SAW selalu makan menggunakan apa? 3 jari beliau, 3 jari. Benar, 3 jari ini kalau kita makannya makan roti. Ya. Tapi kalau misalkan makannya itu tuh makan soto kayak gini, gak habis-habis. Itu. Nah, walhasil bagaimana? Nah, itu tergantung dari makanannya. Nabi SAW makan, kalau makan beliau kan makan gandum. Gandum itu kan roti kan, 3. Tidak menggunakan 4 atau 5 jari, enggak, 3 jari beliau. Itu Nabi kalau makan. Nah kalau misalkan kayak kita, misalkan makan kayak makan apa ya, nasi goreng, makan nasi yang pada umumnya, tidak bisa kayak gini, tidak bisa. Nah itu sesuai dengan kondisi tempat kita. Nah itu ya, itu yang disunahkan oleh Nabi SAW tentang cara makan. Kemudian di sini disebutkan bahwa jika kita memiliki makanan, maka sangat dianjurkan yang memakan makanan kita itu adalah orang yang soleh dan bertakwa. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, kata Nabi. Dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya ini salah satu anjuran. Artinya paling bagus apabila yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sudah barang tentu makanan yang diberikan kepada mereka akan menolong ketaatan dan ibadah. Mereka tidak makan sambil terlentang atau makan di tempat yang tersedia makanan yang haram. Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang makan di tempat yang disajikan minuman keras. Begitu pula beliau melarang seseorang makan sambil menelungkupkan perutnya. Nah, hadis riwayat Abu Daud. Artinya contoh ya, ini kami memberikan contoh. Di Bali, nah ini kalau di Bali itu tuh kan hampir setiap warung itu tuh berjual daging babi. Restoran ya, bukan warung ya, restoran berjual babi. Kita duduk di sana makan, misalkan makan. Yang kita pesan itu tuh ayam, benar ayam. Yang jadi masalahnya, yakin nggak bekas piringnya itu tuh tidak pernah dibuat daging babi? Nggak yakin kita. Yakin nggak apa ya? Rinjing yang tempat menggoreng ayam itu tuh tidak digorengkan daging babi sebelumnya. Tidak yakin kita, tidak yakin. Walhasil apa? Selain itu juga, misalkan salah satu contoh, itu kalau misalkan itu yang dah nyata-nyata haram ya. Ada lagi misalkan restoran yang mereka itu tuh menjual minuman keras. Nah, kita cuma minum Sprite di sana, tapi di sana ada jual minuman keras. Apa hukumnya ke sana? Apa hukumnya? Nah ini walhasil kalau misalkan ada warung yang lain, mending warung yang lain dah. Mending makan bakso gitu nah pinggir jalan daripada makan makanan yang kita tuh juga ragu gitu akan kehalalannya itu tadi. Untuk ikhtiyat ya, kehati-hatian kita dalam memakan makanan. Kemudian sunnah selanjutnya ketika kita memakan makanan, yaitu apa? Membasuh kedua tangan sebelum makan. Siti Aisyah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak makan, beliau selalu mencuci tangan di atas suatu wadah. Nah, di atas suatu wadah artinya pakai apa? Kobokan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan air yang mancur? Sunnah juga, yang penting membasuh tangan. Jadi menggunakan kobokan sunnah, kemudian menggunakan apa tuh air yang mengalir sunnah. Yang penting kita membasuh tangan. Disunahkan oleh Nabi. Lalu bagaimana kalau misalkan kita makannya pakai sendok? Apakah kita tetap disunahkan juga? Ketika pakai sendok itu basuh tangan tetap disunahkan, mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melarang makan atau minum di dalam suatu wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum dalam wadah emas atau perak. Janganlah pula kalian makan dalam wadah emas atau perak, dan jangan kalian memakai pakaian bahan sutra, sebab sutra adalah pakaian orang-orang yang kufur di dunia, tapi pakaian kalian juga nanti akan kalian pakai ketika berada di akhirat kelak. Nah, ini salah satunya. Emas, perak. Kalau misalkan ada piring terbuat dari emas murni, perak murni misalkan, itu jangan kita pakai untuk makan. Jangan. Ada biasanya sendok kan, sendok yang dari emas, jangan kita pakai untuk makan. Sebagian ulama mengatakan makruh, ada ulama yang keras mengatakan hukumnya haram. Nah, begitu juga memakai sutra, tapi sutra ini khusus bagi cowok yang diharamkannya. Kalau cewek tidak mengapa. Sama memakai misalkan memakai perhiasan emas, misalkan cincin, kalung kan. Cewek atau perempuan silahkan menggunakan emas. Kalau cowok jangan. Kalau cowok jangan, usahakan jangan. Kalau kecuali misalkan contohnya ada salah satu tradisi, misalkan acara nikahan, ada tukar cincin, yang satu cincinnya emas, yang satu cincinnya emas juga. Nah, itu bagaimana? Mau gak mau gimana caranya ya? Ya saat itu aja terpakai, habis itu nanti lepas aja lagi dah kayak gitu. Nah, daripada kita tuh menghargai apa yang dianut oleh masyarakat setempat selama itu tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Selanjutnya disunahkan, bahkan disunnah muakkadkan ketika seseorang itu ingin makan membaca basmalah terlebih dahulu, dan apabila ia terlupa maka membacalah salah satu kalimat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa mengucap nama Allah sebelum makan maka bacalah setelah ingat itu bismillah awwalahu wa akhirahu, sebab doa itu menyambut makanan yang baru dan mencegah keburukan yang menimpa makanan yang masuk. Artinya bismillahi awwalahu akhirahu, makan ketika kita baru ingat di tengah-tengah itu tadi kan, itu kita disunahkannya. Artinya nantinya ketika kita makanan apa yang masuk tadinya, ketika makanan itu buruk, insya Allah diselamatkan kita dari keburukannya. Dan makanan yang akan masuk, bukan yang sudah masuk ya, makanan yang akan masuk itu adalah makanan-makanan yang baik, yang ada barokah di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan seseorang itu makan dan minum dengan tangan kanannya. Hafsah meriwayatkan bahwa beliau menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum, berwudu, berpakaian, mengambil sesuatu, memberi sesuatu, dan menggunakan tangan kiri untuk yang selain daripada itu. Artinya kalau kita makan, minum, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, itu selayaknya lah menggunakan tangan kanan. Makanya kalau kami ada murid-murid kami misalkan yang menulis pakai tangan kiri, itu biasanya kami marahi itu. Tangan kiri kok dipakai? Tapi biasanya itu salah satunya mungkin kidal itu kan, artinya dia menulis menggunakan tangan kiri itu tuh karena kebiasaan. Pada saat dia masih kecil itu diajarkan oleh orang tuanya tuh menulis dengan menggunakan tangan kiri, akhirnya kebiasaan sampai tua. Masalahnya oke lah kalau misalkan itu tulisan Latin itu tuh mungkin masih kita tolerir sedikit. Ketika tulisannya tuh asma Allah itu tulisan Arab itu menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kiri ini dipakai untuk sesuatu yang buruk. Nah itu seperti apa kira-kira? Nah, walhasil itulah kalau misalkan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita jangan menggunakan tangan kiri untuk menulis dan lain sebagainya. Karena ini asma Allah nantinya yang akan menulis tulisan-tulisan Arab nantinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar makan makanan sampai habis, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk tidak menyisakan makanan di wadah, sebab beliau pernah menyampaikan, sesungguhnya kalian tidak tahu pada makanan manakah yang keberkahan itu berada. Nabi SAW memerintahkan kita habisi makanan itu. Kalau kita nggak bisa ngambilnya, kalau ngambil banyak nggak habis, ambil sedikit nanti nambah gitu. Jangan ngambil banyak ujung-ujungnya nggak habis, karena kita tidak tahu di mana nantinya di dalam makanan itu yang ada keberkahannya. Entah di butiran yang mana di situ ada keberkahannya itu.
Ada keberkahan di dalam makanan tersebut. Ajaran Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika makanan tersebut terjatuh maka harus kita ambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suapanmu itu terjatuh atau makananmu itu terjatuh, ambillah, buanglah kotoran yang ada padanya dan janganlah engkau menyisakan untuk syaitan. Artinya ketika kita makan, makanan kita terjatuh, nah selama yang terjatuh itu tuh masih bisa kita ambil baru kita bersihkan, baru kita makan. Tapi misalkan seandainya yang jatuh ini nih bingka, jatuh di lantai rigat lagi, kayak apa yo? Itu bingung sudah gitu, mau dimakan susah, dibersihkan susah, ya mau nggak mau dibuang kayak itu. Nah, dibuangnya itu juga niat hati itu tuh bukan menyia-nyiakan makanan ya. Niat hati itu tuh karena ini sudah kotor, membuangnya itu juga dengan bismillah supaya nantinya tidak dimakan oleh syaitan. Tidak dimakan oleh syaitan itu tadi. Karena kalau makanan itu terjatuh, misalkan yang jatuh nih, nah, ini lantai kayak gini, nah, yang jatuh tuh kerupuk, ya ambil aja tiup-tiup, makan nggak apa-apa masih kayak gitu, nah, kerupuk kan, kering kan masih kan. Tapi kalau kayak bingka ini jadi gimana ya mikirnya itu, nah, ya caranya itu tuh ya gitu. Kalau kita buang pun niatan hati bukan menyia-nyiakan makanan, tapi apa menyelamatkan dalam artian tuh ya nggak ada yang makan juga kan, gitu kan. Nah kemudian yang terakhir salah satu adab makan adalah apa? Di sini disebutkan bahwa menunggu makanan yang panas itu sampai dingin ketika memberi kuah pada suatu makanan. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menunggu rasa panas dan asapnya menghilang. Kemudian ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara itu adalah cara yang lebih mulia untuk memperoleh keberkahan pada suatu makanan. Artinya ketika makanan itu panas jangan langsung dimasukkan ke mulut, letus. Jangan langsung dimasukkan ke mulut, ya tunggulah. Tapi jangan juga ditiup. Kalau misalkan ditiup bagaimana? Sebenarnya nggak ada larangan dalam artian itu tuh. Tapi kalau menurut dokter, kalau ditiup itu nanti kena penyakit apa namanya itu ya? Yang sedikit-dikit mau kencing, sedikit-dikit mau kencing kayak gitu Nah makanya makanan atau minuman yang panas itu tuh ya dibiarkan saja dulu, dikipas-kipas nggak apa-apa, kipas. Atau misalkan ada kipas angin kan, nah sorongkan kipas angin tuh. Terus sedikit setempat aja, tuh paling semenit dingin dah. Dingin, jangan langsung suap. Ada kan kejadian dulu lama sih, makan baksonya ini panas dimasukkan ke mulut, nggak tahu gimana tuh di mulut itu akhirnya telan sekalinya, ya masuk rumah sakit orangnya gitu nah. Gara-gara salah makan itu nah. Itu ya. Jadi walhasil yang namanya makanan kita nih tata cara makan bayangkan aja. Dalam Islam itu tata cara makan pun sudah diatur oleh Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatur tata cara makan kayak gini makanan yang panas kayak gimana. Habis itu tuh misalkan makanan tuh terjatuh tuh seperti apa sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya beberapa hal yang terkait dengan masalah makanan. Insya Allah di minggu yang akan datang kita membahas lagi masalah adab dan etika masuk WC. Ada lagi masuk WC. Masuk WC, keluar WC, kemudian bepergian itu bagaimana adab kita berpergian, meninggalkan rumah itu tuh nah. Itu ada adab dan etikanya. Nah, setelah itu nanti baru kita lanjut membahas kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Bulughul Maram. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana umdi ya kana nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli halin. A'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله